wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera serta salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Polewali. Yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai seluruh Bapak Ibu guru, seluruh para stakeholder pendidikan di SMP Negeri 2 Polewali ini. Yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai para anak-anakku peserta didik SMP Negeri 2 Polewali. Yang kami hormati dan kami muliakan para bapak, ibu, orang tua siswa, dan juga alhamdulillah bisa bersama-sama kita untuk menyaksikan seperti apa karya-karya anak kita di SMP Negeri 2 Polewali ini. Dan seluruh hadirin wal hadirat yang sama berbahagia. Alhamdulillah alamin. Akhirnya kita menyiapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, hidayahnya, serta karunia sehingga di hari yang insyaallah berberkah dan berbahagia ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam bingkai silaturahim dan kekeluargaan. Dan juga saya mengajak seluruh bapak ibu hadirin sekalian serta anak-anakku sekalian untuk mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua di sini mendapatkan syafaat beliau di kemudian hari dan selalu dijadikan beliau sebagai panutan dan teladan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih masih mau menunggu saya datang ke SMP Negeri 2 ini karena setahu saya jadwal ini dijadwalkan pada jam 8 pagi dikarenakan sesuatu dan lain hal, sehingga saya sengaja mengulur meminta kepada panitia untuk melaksanakan acara ini di jam 10 pagi. Ya, saya senang sekali, bahagia sekali rasanya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Yang poin yang cukup membuat saya tertarik untuk mau hadir di SMP 2 ini untuk mengikuti bazar dari P5 ini adalah temanya, yaitu kisahku, inspirasiku. Bisa tepuk tangan dulu nggak semuanya? Nggak tahu kan tepuk tangannya apa? Ya, saya senang dan sedikit memang agak terus untuk hadir karena itu tadi kisahku, inspirasiku. Karena seperti Bapak Kepala Sekolah tadi katakan bahwa pisang adalah salah satu komoditi pangan di Polewali Mandar yang cukup melimpah, ya, dan cukup bermasyarakat. Tidak hanya di Polewali Mandar, tapi di dunia secara umum. Dan saya senang kenapa pisang ini menjadi inspirasi di SMP 2 karena ya pisang ini jangan anak-anak kita cuma tahu pisang itu bisa dibikin barongko, bisa dibikin palu butung, bisa dibikin kolak pisang dan macam-macamnya, tapi pisang ini bisa diolah seperti yang anak-anakku telah buat. Wali kelas yang ada untuk mempersiapkan kamu pisang apa biar satu samanya itu tidak ada yang sama, sehingga bagaimana pembuatan kita sebagai komoditi pangan yang melimpah di Polewali Mandar ini betul-betul bisa tereksplorasi dengan bagus dalam bentuk bazar ini, biar anak-anak kita juga lebih terbuka pemikiran mereka, cakrawala mereka tentang pengolahan pisang yang ada di Polewali Mandar yang kita cintai. Terutama ya kita juga bisa dulu mengangkat mata lokal. Kalau kita di Mandar itu pisangnya bisa yang sebagai makanan utama itu sebagai lokan joroi kalau di Mandar. Terus ada nasi pisang ya seperti itu. Lokan joroi dengan apa? Dengan ini, dengan bawang dengan lawar misalnya. Terus ada kalau mau jadikan pisang sebagai makanan penutup itu ada lokasari atau ada kolak pisang. Kalau di Bugis atau di Makassar kita ada palu butung dan sebagainya macamnya. Nah ini perlu penguatan lokal karena jangan sampai dengan mahirnya anak-anak kita untuk membuat pisang sebagai komoditi yang akan mereka jadikan sebagai wirausaha nantinya, semuanya bisa diolah secara modern sehingga akan meninggalkan dan melupakan pengolahan pisang secara telusuri ataupun sebagai kota lokal yang memang mengangkat di budaya kita di Mandar seperti itu. Jadi ya perlu, tidak apa-apa mereka berkreasi sesuai dengan program pelajar Pancasila, inovasi dan sebagainya macamnya, tapi jangan mereka tetap ingatkan mereka dengan muatan-muatan lokal pengolahan pisang yang ada di Polewali Mandar yang sudah kita ini seperti itu. Dan saya minta anak-anak ini betul-betul belajar dalam mengolah pisang karena ini adalah
anak-anakku sudah bisa bikin ya, sudah bisa bikin walaupun mungkin didampingi sama ibu guru, walaupun mungkin didampingi sama mama, tapi ini adalah suatu skill atau keterampilan yang kalian sudah punyai sebagai modal kalian nanti. Ya, modal kita nanti, tapi sekarang juga boleh untuk menghadapi bulan Ramadan nanti. Mungkin kalian sudah ada di pemikiran bahwa oh, saya akan menjual nanti di bulan Ramadan dengan bisa olahan seperti ini. Jadi jiwa kewirausahaan anak-anak muda ini bisa dimulihkan sekarang dengan telah mempunyai keterampilan membuat olahan makanan dari pisang. Ya, di pada wali mandar ini saya tidak hanya pisang yang ada ubi, ya, ada ubi jalar, ada ubi kayu, dan mungkin hal-hal lainnya yang memang tidak bisa kalian olah seperti yang kalian lakukan saat ini. Ya, jadi jangan terlalu terfokus pada satu bahan, tapi bisa lebih berinovasi lagi, bisa lebih membuka lagi nalar kalian untuk lebih bisa menciptakan makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Yang terutama yang saya katakan tadi waktu keliling, anak-anakku kalau membuat sesuatu itu yang pertama dan utama itu yang harus diperhatikan itu yang pertama hygiene-nya dulu, bersihnya dulu, ya, karena ya apapun yang masuk ke dalam tubuh kita ini, apapun yang harus kita gunakan, kenakan itu harus bersih dulu, ya. Mau nih dilihat cantik seperti apa kamu model-model, kalau tidak bersih, pas dimakan ada rambut-rambut yang ikut. Kenapa mungkin kalian bikin tidak pakai jubah, tidak mengetuk rambut, nah, itu akan mempengaruhi selera makan pertama. Yang kedua yang mempengaruhi bagaimana orang tidak akan membeli lagi karena tidak hygiene menurut mereka. Jadi masalah warna, masalah bentuk, masalah rasa itu nomor kesekian. Yang penting yang utama yang kalian perhatikan itu bersihnya dulu, ya, bersihnya dulu. Terutama ini kepada bapak ibu guru di depan, tenangkan selalu anak-anak kita bagaimana membuat beraktivitas apapun itu yang kita harus perhatikan itu kebersihannya dulu. Sama juga sebelum belajar, sebelum masuk mengajar, sebelum kita harus menjaga kondisi sekolah kita, menjaga kondisi ruangan kita agar tetap bisa selalu bersih. Bagaimana mau anak-anak kita tenang belajar, bagaimana anak kita mau tenang untuk menyerap ilmu dari kita sebagai guru kalau kondisi di ruangan kepala sekolah tidak bersih, ya, tidak bersih. Jadi tentunya dalam basar atau pameran proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, ya tentunya ini sesuatu hal yang baru. Kalau sejak saya kepala dinas sudah 2 tahun ini, kalau menghadiri acara profil atau pameran ataupun apa profil pelajar Pancasila ini kan pameran ataupun apa, yang paling saya suka yaitu di SMP 2 ini. Kenapa? Ya temanya unik tapi global, disangkut inspirasi. Nah ini yang saya suka karena semuanya teman-teman saya nggak banding-bandingkan, tapi teman-teman yang lain, sekolah-sekolah yang lain hampir sama semua, bikin acara, ada juga tarian-tariannya, terus basarnya semuanya makanan, tapi tidak ada yang khusus seperti yang SMP 2 lakukan saat ini. Yang betul-betul bagaimana mempunyai inspirasi mengelola pisang sebagai komoditi pangan yang memang banyak berlimpah di Indonesia, khususnya di Balai Wali Mandar, ya. Tadi juga ada yang unik, itu ada barongko tapi katakannya itu dari daun pandan. Nah ini juga sesuatu yang unik karena barongko kalau kita lihat itu selalu dibungkus dengan daun. Nah ini juga perlu bagaimana mempertahankan pisang ini selalu ada. Kalau bisa diwajibkan anak-anak, kalau punya halaman, anak-anak harus tanam pisang banyak-banyak di halaman rumah, ya, karena kita tidak hanya butuh buahnya, tapi juga butuh daunnya, ya, untuk bungkus nasi, untuk bungkus bandang. Ada juga itu yang kita dibungkus dari pisang juga kayak barong, tapi ada santan di atasnya. Itu namanya itu boka paso, apa? Bukan. Apa itu? Kayak barongko nih, cuma dia agak lebih padat, di atasnya pakai santan. Bukan. Ada bahasa daerahnya itu. Nah, ibu guru aja nggak tahu gimana anak-anak bisa tahu. Itu harus diubah namanya. Jadi ada macam-macam kalau makanya dia nggak sebutin.
Ya, tapi ya semuanya ini saya cukup bagus ya, alhamdulillah bagus. Cuman yang saya katakan tadi, anak-anak ini terlalu banyak konsentrasi kepada hal-hal yang berbau goreng-gorengan. Ini yang perlu kita minimalkan ya. Bagaimana ini kita ada banyak itu tadi, banyak seksi itu juga tidak ada, padahal itu sangat enak. Dan kalau itu dibawa keluar itu lebih unik, nilai jualnya lebih tinggi dibanding yang banana dan yang dibuat bikin segala macam. Karena kalau kita mau bawa ini makanan sebagai dunia internasional, harus bentuknya lebih unik dan lebih spesifik kedaerahan ya. Budayanya lebih membuli dibanding yang memang lebih banyak barat-baratan seperti apa tadi, banana dan sebagainya macamnya ya. Itu juga perlu diperkenalkan ibu guru anak-anak namanya itu kalau dikasih nama harus paham kenapa namanya itu. Seperti Sangkara Balanda, kenapa namanya Sangkara Balanda? Harus juga mana Sangkara Balanda yang original, mana Sangkara Balanda yang sudah modern. Nah itu perlu semuanya ya. Dan yang paling utama dari kegiatan ini, anak-anakku diajar bagaimana 6 poin dari profil belajar Pancasila ini betul-betul bisa dipahami, bisa menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Dan tentunya jangan cuma anak-anak yang pahami Bu Guru, tapi Bapak Ibu Guru juga harus bisa memahami seperti apalah itu 6 poin dari profil pelajar Pancasila ya. Seperti itu. Jadi kalau insyaallah lain kali diberi kesempatan lagi ya kan, kegiatan profil pelajar Pancasila-nya tidak harus lagi pasar, tidak harus lagi pameran, tapi ya bisa juga mungkin dalam bentuk keagamaan ya, seperti di Maulid dengan membuat sekaligus memberikan inspirasi anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita itu bagaimana membuat diri misalnya. Nah itu juga perlu penguatan dalam hal profil pelajar Pancasila. Dan beberapa tadi poin itu ya betul-betul anak-anakku, guru, bapak guru bisa ajarkan kepada mereka agar betul-betul mereka bisa paham 6 poin dari profil pelajar Pancasila itu ya, seperti itu. Ya saya kira sekian saja ya saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Pokoknya ini baguslah buat saya senang dengan tema Pisangku Inspirasiku ini. Saya berharap sekolah-sekolah lain juga bisa membuat semacam ini dengan inspirasi-inspirasi yang lain, sehingga anak-anak kita tidak terfokus kepada hal-hal yang terlalu banyak sekali tapi bingung mereka untuk pelajari, tapi fokus pada satu, misalnya komoditi pisang, tapi mereka bisa kembangkan satu komoditi dengan berbagai macam-macam hasil yang bisa didapatkan dari fokusan komoditi tersebut ya. Saya kira sekian saja bagi kami semua. Terima kasih yang terlebih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dengan seluruh jajarannya, terus kepada anak-anakku kelas 71 sampai kelas 77 yang telah berpartisipasi dalam Basar dengan tema Pisangku Inspirasiku ini. Semoga kita doakan semua anak-anak kita ini betul-betul bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya kira sekian saja yang bisa saya sampaikan. Oleh satu lagi, kalau lain kali buat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru sekalian, kalau lain kali buat begini, buat sedemikian rupa yang betul-betul minim biaya ya. Kalau mungkin Pak Kapten mungkin kedepannya bisa di kelas masing-masing saja kita kunjungi biar nggak sewa-sewa tenda lagi ya. Juga seperti itulah. Dan saya mau lagi satu, kalau bisa Bapak Kepala Sekolah dan semua Bapak Ibu Guru yang ada di sini jadikan ini hari Jumat sebagai Jumat bersih ya. Biar anak-anak kita juga jangan cuma profil pelajar Pancasilanya seperti apa, tapi ajari bagaimana mereka betul-betul menjaga kebersihan. Kalau bisa SMP 2 ini lagi 50 sampai 100 meter ke depan, belakang, samping, kiri, kanan itu betul-betul menjadi tanggung jawab untuk kebersihan. Ajak masyarakat kalau bisa drainase ini bekerjasama dengan Pak Kepala Lingkungan dibersihkan tiap Jumat agar kalau hujan banyak air itu tidak tergenang, tidak masuk ke sekolah pun tidak memenuhi rumah-rumah masyarakat.
Kalau bisa lah SMP 2 ini menjadi pionir kebersihan yang ada di lingkungan kantor yang saya cintai, ya. Nanti saya buat surat edarannya, ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini masa akan datang selalu bernilai ibadah di Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.